Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal PT Jaya Tama menggunakan komputer akuntansi aplikasi ABS Accounting atau Mayop Accounting. Di mana ini merupakan video bagian 3 karena video yang pertama saya sudah membuat nama akun dan saldo awalnya. Di video kedua ada persediaan customer, supplier, serta link pajaknya. Untuk link videonya bisa dibaca di deskripsi pada video kali ini. Pada video kali ini kita akan menginput dokumen transaksi yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita mulai untuk dokumen transaksi yang pertama. Dokumen yang pertama ini terjadi pada tanggal 1 Desember 2021, di mana ini merupakan bukti kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, untuk transaksi ini akan kita catat di menu banking karena tidak ada kaitannya dengan penjualan maupun pembelian, jadi menggunakan banking lalu spend money. Sekarang kita tulis tanggalnya. Jadi kalau menggunakan Mayop, tanggal terlebih dahulu kita ganti agar tidak salah. Biasanya tanggal adalah tanggal saat kita lagi mengerjakan. Oke, kita tulis ininya 01 BKK. Jumlah uangnya adalah yang ini. 30.250.000. Kita tulis memonya, pembayaran gaji karyawan November 2021. Oke, tulisannya kita buat dulu. Pembayaran gaji karyawan November 2021. Akun yang kita gunakan adalah akun Accurate Expense nih, nomor 2 Accurate Expense. Karena waktu di saldo awal yang ini ya, Accurate Expense ini ada angkanya 31.250 sama ya. Ini yang kita gunakan. Oke, kalau udah record. Nah, lalu dokumen pertama sudah ya menggunakan banking spend money. Nah, kalau mau lihat nih di Accurate Expense sekarang sudah tidak ada angkanya karena sudah kita gunakan. Oke. Ini ya pencatatannya tadi. Sekarang dokumen 2. Bukti kas masuk, di mana ini adalah pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November atas nama Seni Andrea. Oke, kita catat karena kas masuk tidak ada kaitannya pembelian dan penjualan juga, maka kita menu banking lalu receipt money. Tanggalnya dulu diubah, lalu kita buat ID-nya ke nomornya 01 BKM. Uang yang kita terima 1.875.000. Nah, sama seperti ini, kita buat keterangannya. Pelunasan piutang karyawan. Akun yang kita gunakan adalah other receivable. Nah, kita bisa lihat di account. Ini dia, other receivable. Angkanya yang ini. Oke, kalau udah kita record. Selanjutnya dokumen nomor 3. Ini merupakan bukti kas keluar di mana terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 untuk pelunasan kepada PT Andara sebesar 396.098.750 rupiah. Kita catat di purchase.
Karena ini pelunasan hutang dagang yang ada kaitannya pembelian barang dagangan. Lalu kita klik Pay Bill. Lalu kita cari suppliernya PT Andara. Terus tanggalnya kita ubah dulu. 4/12/2021. Oke, kita buat nomornya di sini 02 BKK. Uang yang kita bayarkan adalah 316.098.750. Angka yang ini kita catat di sini. Oke, kalau udah taruh di amount apply, baru enter. Nah, di sini sudah otomatis muncul diskon. Bagaimana kalau misalnya kok Bu, saya nggak muncul ya angka diskonnya? Mungkin waktu input saldo awal lupa terminnya, bisa jadi. Lalu apalagi Bu, saya udah buat misalnya tanggalnya diperhatikan, mungkin terminnya udah, tapi tanggal saldo awalnya salah, tahunnya mungkin belum diganti, misalnya seperti itu. Kalau udah record, nah kan muncul seperti ini, kita okekan, karena kita belum buat link account untuk diskon tadi. Nah, jadi kita klik diskon ya, attack diskon. Oke, diskonnya kita pakai akun purchase diskon. Kalau purchase ya purchase diskon. Nah, jadi centang di bagian diskon ya. Oke. Record. Print letter. Oke, sudah. Jadi, yang ini tadi kita catatnya di Pay Bill. Ya, yang ini. Kalau mau lihat jurnal lengkapnya ada di bagian all. Ini dia. Jadi diskonnya itu 9.776.250. Ini sebenarnya sama dengan kayak manual juga. Ini dia ya. Oke, kalau udah kita lanjut dokumen 4. Ini voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan. Nah, kalau pembelian perlengkapan berarti kliknya banking spend money. Apabila kas kecil, pojok kiri atas diganti petty cash. Oke, tanggalnya kita buat tanggal 5. Nomornya 01 KK. Angkanya 1.218.750 rupiah. 1.218.750 rupiah. Oke, sama ya. Oke, kalau udah kita buat pembelian perlengkapan. Akun yang kita gunakan adalah office supplies. Tapi jangan lupa pojok kiri atas adalah petty cash dan tanggalnya adalah tanggal 5. Kalau udah record. Oke, dokumen yang kelima. Dokumen 5 adalah transaksi penjualan secara kredit. Di sini faktur penjualan yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2021. Nah, ini kita akan catat di menu sales, lalu enter sales. Namanya toko lavender. Nah, kita pilih nama toko lavender. Nih, terminnya otomatis sudah terisi ya. Karena apa? Saat kita input nama customer, kita sudah membuat terminnya. Makanya setiap muncul akan muncul terminnya dengan sendirinya. Nah, ada di video bagian kedua. Lalu tanggalnya kita ubah tanggal 6 bulan 12 2021. Lalu nomor fakturnya kita masukin di sini. Oke, layoutnya adalah item. Oke, layoutnya item. Sekarang kita masukin barangnya nih 20.
pakai tab saja. Ini yang LJ1P. Oke. Harganya kita lihat ini. Harganya ngeliat yang ini kita salin aja. 5687.500. Enter. Yang berikutnya adalah 18. LJ 2P. Harganya 8312500. 8.312.500 rupiah. Oke. Lalu karena kita nginput itemnya kemarin di video kedua sudah pakai teks, nah di sini otomatis teks. Nah, sekarang kita bandingkan jawabannya. Nah ini dia, tulisan yang ada di sini di faktur ini harus sama yang kita buat. Nah, sama ya, 289.712.500 rupiah. Tuh PPN-nya juga sama. 26.337.500 sama. Jadi yang ada di faktur ini di Mayop kita salin. Nah, sama persis. Kalau misalnya PPN-nya nggak muncul berarti pojok ini masih NT. Ya, angkanya sama seperti ini. Oke, kalau udah kita record. Oke. Untuk melihat semua yang sudah kita jurnal ada di sini. Kalau melihat keseluruhan ada di all. Nah, kalau mau lihat yang penjualan tadi ada di sales yang ini dia. Demikian video kita kali ini sudah menginput dokumen transaksi dari nomor 1 sampai dengan 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.